Penelitian strategi pengembangan pengrajin purun berbasis daya saing di Kecamatan Haur Gading, Amintai, Kabupaten Hulu Sungai Utara di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Haur Gading. Kecamatan Haur Gading merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai. Saat musim penghujan, hampir seluruh wilayah desa berupa perairan dan rawa. Sedangkan saat musim kering, air akan surut dan wilayah dataran di Haur Gading akan menjadi lebih luas. Karena kondisi inilah, masyarakat Kecamatan Haur Gading menanam padi dan menebar benih tanaman purun saat musim kering. Padi dimanfaatkan masyarakat untuk dikonsumsi dan dijual sebagai sumber pendapatan masyarakat. Sedangkan tanaman purun biasa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat berbagai kerajinan seperti tikar, topi, dan tas sebagai sumber pendapatan lain ketika musim penghujan datang. Tanaman purun adalah salah satu tanaman yang tumbuh liar di dekat air atau rawa gambut. Tanaman ini sejenis dengan daun pandan yang hidup di sekitar rawa dan bersifat mudah terbakar jika dalam kondisi kering. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi gas metana yang terkandung di dalam tanah gambut. Tanaman ini berwarna abu-abu hingga hijau dengan bentuk daun yang mengecil dan ujung simetris yang berwarna kemerah-merahan. Namun, pada masa pandemi seperti ini, para pengrajin purun kesulitan dalam memasarkan dan menjual produk mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu perencanaan strategi yang baik dan matang untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam industri kerajinan purun ini. Pemilihan strategi dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi, baik secara internal maupun eksternal, sehingga dapat diketahui apa saja yang diperlukan dan langkah apa yang harus diambil untuk memaksimalkan potensi yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana strategi pengembangan produk kerajinan purun yang tepat bagi pengrajin purun di masa pandemi COVID-19 dan menganalisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats dalam produk kerajinan purun di daerah Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini juga dilakukan dengan maksud membantu agar para pengrajin purun di daerah Kecamatan Haur Gading untuk mengembangkan usaha kerajinan purun menjadi produk yang berdaya saing di masa pandemi COVID-19. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara seperti studi lapangan penelitian dan wawancara secara langsung. Hal ini dilakukan melalui Focus Group Discussion atau FGD. FGD dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana pengumpulan data dalam mendapatkan gambaran umum terkait keadaan dan kebutuhan pengrajin purun serta inovasi produk kerajinan melalui kuesioner terkait analisis SWOT terhadap produk kerajinan purun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam industri kerajinan purun. Dari hasil analisis SWOT yang ditentukan menggunakan rumus vektoral, ditemukan nilai masing-masing faktor yaitu strength dengan 1,67, weakness dengan 1,91, opportunities dengan 2,2, dan threats dengan 1,24. Berdasarkan hasil analisis ini, diperoleh total skor dengan titik koordinat pada diagram analisis SWOT yang terletak pada kuadran 3, yang berarti titik ini berada pada titik konservatif, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peluang yang besar, akan tetapi di sisi lain terdapat beberapa kelemahan internal yang menjadi kendala. Strategi yang dapat ditetapkan pada pengrajin purun wilayah Kecamatan Gading Haur adalah strategi weakness opportunity, yaitu dengan cara memperbaiki
kelemahan internal pada pengrajin purun dan memaksimalkan peluang eksternal yang ada. Hasil kuesioner dan wawancara dengan pengrajin setempat melalui FGD ini menyatakan bahwa kerajinan purun ini memiliki peluang yang besar. Kerajinan purun sendiri merupakan satu-satunya kerajinan khas daerah yang diproduksi langsung oleh masyarakat Kecamatan Haur Gading, dan produk kerajinan ini sangat diminati oleh berbagai pihak dari berbagai kalangan hingga dapat dikatakan kerajinan ini menjadi oleh-oleh khas dari daerah Amuntai. Dari FGD ini pula didapat informasi yang menyatakan bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh industri kerajinan purun ini. Di antaranya yaitu para pengrajin memiliki keterbatasan dalam memperoleh bahan baku purun karena tumbuhan purun hanya tumbuh subur di lahan gambut yang mana lokasi tersebut lumayan jauh dari pemukiman dan hanya dapat diakses menggunakan sampan. Sedangkan hanya beberapa orang saja yang memiliki sampan di daerah Haur Gading, yang berarti hanya merekalah yang memiliki akses untuk mendapatkan bahan baku purun tersebut, sehingga para pengrajin yang tidak memiliki sampan harus membeli bahan baku purun dengan harga yang cukup tinggi. Kendala berikutnya adalah total biaya produksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengrajin, di mana para pengrajin hanya memperoleh hasil penjualan mereka setelah pesanan selesai dan sampai di tangan pelanggan. Hal inilah yang menjadi kendala bagi para pengrajin untuk mengembangkan usaha kerajinan purun mereka karena adanya keterbatasan dana. Dan juga informasi terkait pelatihan pengolahan purun yang dilaksanakan tidak kepada semua pengrajin, akan tetapi hanya kepada perwakilan dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Haur Gading. Setidaknya hanya 5 orang perwakilan per desa, sedangkan terdapat 21 desa yang ada di Kecamatan Haur Gading, sehingga terdapat ketimpangan informasi dan keterampilan yang dimiliki pengrajin tidak merata. Dari pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa strategi pengrajin purun di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Amuntai, Kalimantan Selatan, berdasarkan analisis SWOT adalah terletak pada kuadran 3. Pada kuadran ini, pengrajin purun mempunyai peluang yang besar dan kendala pada internal. Peluang yang besar dapat ditingkatkan dengan berbagai cara seperti menciptakan inovasi, kreativitas, dan memperluas pangsa pasar. Contohnya dengan e-market, promosi dan iklan yang didukung oleh pemerintah daerah, perbankan, dan pihak swasta. Kendala-kendala yang ada pada internal pengrajin dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti halnya memberikan pelatihan secara terus-menerus, konsisten, dan pelatihan tersebut harus diikuti oleh keseluruhan pengrajin purun. Saran bagi pemerintah daerah agar memberikan perusahaan daerah kerajinan purun yang dikelola langsung oleh pemerintah dan masyarakat pengrajin purun, sehingga apabila pengelolaannya sudah bagus, maka kerajinan purun yang telah mempunyai pangsa pasar yang luas dapat berkembang sehingga dapat menambah penghasilan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.